Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bahas soal tentang barisan geometri. Nah, kita langsung mulai aja. Nah, kita mulai dari nomor 6. Oke, diketahui L, P, Q, R, S membentuk barisan geometri. Jika P tambah Q sama dengan 3/4, maka nilai X ya. Jadi kita buat aja dulu. Yang diketahui adalah ada barisan LP, Q, RS. Nah, ini bilang barisan geometri ya. Nah, dia dimana P tambah Q itu sama dengan 3/4. Yang ditanya adalah nilai X. Oke, kita lihat di sini. Ini soal ini keterangannya itu cuman P tambah Q sama dengan 3/4. Nah, artinya suku kedua jika kita tambah dengan suku ketiga nilainya 3/4. Nah, karena di sini ada jawaban yang kita lihat nih. Di sini yang A itu ada penyebut 16, di C ada 16, ada 16, ada 16. Mau nggak mau, ini P tambah Q ini bisa kita setel dalam bentuk P tambah Q sama dengan 9/16. Ini sama-sama, sorry ya. Sama-sama kita kali dengan 4. 12/16. Nah, ini soal ini sebenarnya keterangannya agak kurang lengkap ya. Jadi jawabannya itu kalau kita paksakan bisa tetap kita dapat jawabannya. Tapi kalau kita mau berurut sesuai dengan tata cara soal menyelesaikan soal geometri, ini nggak akan dapat jawaban nih. Nah, jadi kita mulai dia dari yang diketahui P tambah Q sama dengan 3/4. Nah, kenapa saya bilang itu? Kita memaksakan karena 3/4 aja. Ini kan bisa kita setel kalau 3/4 kan bisa kita setel 1/4 tambah 2/4 atau setengah tambah setengah. Nah, di sini penyebutnya 4 dengan 2. Di sini nggak ada kunci jawaban yang ada 4 sama 2. Jadi harus kita paksakan supaya penyebutnya 16. Nah, dengan P tambah Q sama dengan 12/16 kita buat di sini ya. Oke. Jadi nilai P tambah Q itu kan berarti kita bisa kombinasikan dia dalam bentuk misal kita bisa setel dia 1/16 tambah 11/16 kan ini hasilnya sama nih. Nah, jadi ada nilai P yang kita tambah dengan Q, kita tebak aja nih yang hasilnya itu 12/16. Nah, kita lihat dulu nilai X nya nih. Nilai X, kita lihat pertanyaannya ya. Nilai X sama dengan, nah nilai X ini kalau kita ambil barisan geometrinya itu mulai dari ini, dari siki ini kita anggap U1, U2, ini U3. Mau nggak mau kan berarti X ini sama aja kayak U3 kan kalau geometri berarti AR pangkat 2. Nah, kenapa LP ini nggak saya pakai? Karena kalau LP ini kita ikut sertakan sebagai barisan juga, maka U1-nya itu kan berarti si L. Sedangkan L itu kita nggak ketahui nih, kita nggak tahu nih nilai L berapa. Nah, jadi kita mulai aja barisan geometri itu mulai dari U1-nya si Q. Kenapa? Karena nanti U1 Q kita kan ketemu nih. Karena kita kombinasi ini nilai P tambah Q-nya 1/16 tambah 11/16. Nah, bisa jadi Q-nya 11/16 atau kita pakai nilai Q yang lain lagi. Nah, ini A-nya kan A ini kan U1 nih. Berarti dia Q. Nah, rasionya yang kita nggak tahu nih ya. Nah, kita buat aja dulu kayak ini. Nah, nilai P tambah Q kita tes ya 1/16. Kalau kita tambah dengan 11/16, ini kan kalau barisan geometri berarti kan kita bisa buat dia Q bagi P ya. Berarti rasionya itu Q bagi P. Q bagi P itu ini Q ya, 11/16 kali bagi 1/16 berarti sama aja kayak kali 16/1. Ini coret-coret dah. Nah, berarti rasionya itu 11. Nah, kalau rasionya 11, ini kan kalau kita taruh R-nya di sini 11,
Nah ini ya, 11 kuadrat kan 121. Kita kali dengan nilai Q berapapun, itu nggak akan ada jawaban yang ada perkalian yang hasil di atas 121. Nah ini 81 semua nih, 81, 27, 16, 16. Maka P tambah Q itu nggak mungkin 1/16 tambah 11/16. Nah kita setel lagi dia dalam bentuk. Nah, kenapa saya ngambil Q-nya itu di sini yang lebih besar? Karena supaya nilainya jangan pecah-pecahan. Kalau Q-nya itu, kalau P tambah Q-nya kita setel dia dalam bentuk 11/16 tambah 1/16. Mau kamu kan Q-nya ini. Nah, nanti jawabannya itu R-nya itu 1/11. 1/11 itu pecahan. Nah, jadi agak ribet. Kita kuadratin lagi. Nah, nggak mungkin. Jadi tinggal kita cari aja. Nah ini kan karena sama-sama penyebutan 16, nanti sama aja kayak rasio itu sama aja kayak bilangan pembilang ini kita bagi dengan pembilang yang sebelumnya. Jadi kita langsung aja nggak usah buat 16 lagi, kita cari kombinasi yang hasilnya itu P tambah Q sama dengan 12 nih ya. Nah, berarti tadi 1/111 kan rasionya 11. Kalau 2 10, mau nggak mau rasionya berarti langsung kita bagi ya nih, 10 bagi 2 5, 3 9, TR nya 3, 4 8 ya, biar dapat 12 berarti R sama dengan 2. Kalau 5 7 nggak mungkin ya, karena nanti pecahan nih. Kalau 6 6, R nya 1, nggak mungkin rasio barisan geometri rasionya 1 ya, karena nanti bukan jadi barisan geometri lagi, bilangannya itu nanti sama semua. Kalau 6 dia 6 6 6 semua, nah rasionya 1. Nah tinggal kita tes aja masukin di sini nih. Nah rasio 11 tadi kan nggak mungkin dapat. Rasio 5 kita tes ya, 5. Nah, 5 kuadrat kan 25. 25 kali berapa yang hasilnya ada di kunci jawaban? Nggak ada ya. Nah, karena nggak ada berarti rasionya itu nggak mungkin 5. Nah kita tes lagi. Kalau rasionya 3 nih ya, rasionya 3 berarti kita tes 3. 3 kuadrat 9. 9 kali berapa yang Q yang kita belum tahu nih, yang hasilnya ada 81, ada 81, 27, 16, 16. Bisa ya. Nah, ada kemungkinan 9 itu kita kali dengan 9 jadi jawabannya 81. Kalau kita kali dengan 3 jawabannya C. Nah ini berarti ini ada kemungkinan nih jadi jawaban nih. Nah dah tinggal kita pilih R nya 3, Q nya, nah ini kan P sama Q ya, berarti kalau ini berarti ini P nya, ini nilai Q nya nih. Nah Q nya berarti 9. Tadi kan kita pakai pembilangnya aja karena penyebutnya kita simpan nih, per 16 tetap ya. Nah, kali 3 kuadrat. Nah ini jadinya 3 kuadrat kan 9. 9 kali 9 81/16. Nah ini jawabannya A berarti ya. Oke next, nomor 7 kita buat lagi. Diketahui X, Y, Z itu kayak tadi lagi nih ya, ini geo. Nah, membentuk barisan geo dengan suku-suku positif yang berbeda. Artinya berarti ini X, Y, Z ini semua positif. Maka yang ditanya adalah 1/x log Y tambah 1 per kurang jelas ini kayaknya Z nih ya, nggak mungkin nggak ada Z. Nah Z log Y. Oke kita lihat. Nah ini yang ditanya ya, kita buat aja dulu. 1/x log Y tambah 1/z log Y. Nah sama dengan ya. Soal-soal model ini mau nggak mau kita harus tahu yang namanya sifat logaritma. Kalau kita nggak tahu sifat logaritma, ini nggak akan ketemu nih jawabannya nih. Nah sifat logaritma mungkin kan kadang kita mikir nih, aduh ini pakai yang gimana ya, coba tes aja dulu, nggak usah takut. Kita tes misalnya samakan penyebut. Kalau kita samakan penyebut berarti kan X log Y tambah Z log Y sama dengan, kalau samakan penyebut kan berarti tinggal kita kali aja penyebutnya. Nah ini kali silang ya, berarti Z log Y tambah X log Y, ini X ya. Nah kita lihat nih penyebutnya X log Y, Z log Y. Nah ini nggak ada sifat logaritma yang kayak gini ya.
Yang ada tuh biasa logaritma tuh A log B, B log C. Nah, nanti ini sama-sama B berarti jadinya A log C. Nah, yang ada tuh yang kayak gini. X log Y, Z log Y. Nggak ada sifat logaritma nih. Z log Y tambah X log Y. Nggak ada juga. Biasa kan kalau penyembelahan logaritma tuh basisnya harus sama kan. Ini 1Z, 1X. Nah, berarti ini nggak mungkin samain penyebut nih. Nah, berarti harus ada sifat lain yang bisa kita pakai untuk dapat jawaban yang model ini. Nah, jadi kita tes. Nah, ini kan ada sifat logaritma yang namanya A log B sama dengan 1 per. Ini bisa kita balik nih. Numerusnya jadi basis ya. B log A. Nah, kita pakai yang ini. Kita tes dulu. Nah, jadinya, nah kita lihat. Ini kan tinggal kita balik ini ya. Ini dari kanan ke kiri. Berarti 1 X log Y sama aja dengan tinggal taruh aja Y ini jadi basis. Hilang pecahannya. Y log X tambah ini gitu juga ya. Nah, ini tinggal kita balik Y-nya jadi basis. Y log Z sama dengan, nah ketemu nih kan, basisnya kan sama-sama Y. Nah, kita kan ada sifat logaritma A log B tambah A log C sama dengan A log, nah dalamnya kita kali kan. Nah ini berarti jadinya Y log XZ. Nah, Y log XZ. Nah, kita kan buntu nih di sini. Kalau udah buntu, nah soal barisan geometri itu memang bagus ya. Kita mulai dari yang ditanya. Nanti ketika kita jabarkan, baru ketemu dia. Di mana nih ya? Kok nggak dapat jawabannya? Nah, di sini ada satu item lagi yang perlu kita tahu bahwa si X, Y, Z ini kan dibilang sama dia. Nih kita pending dulu ya, pending. Nanti baru kita lanjut. Nah, X, Y, Z itu kan barisan geometri. Nah, barisan geometri itu yang paling istimewa dia kan udah pasti rasio. Rasio itu bisa kita dapat dari suku kedua bagi suku pertama, atau langsung aja Y kita bagi dengan X, ataukah rasionya sama juga dengan Z bagi Y. Sama-sama R nih, berarti Y per X sama dengan Z per Y. Nah, kita kali silang aja nih. Y kali Y berarti Y kuadrat sama dengan Z kali X, XZ. Nah ini kan ketemu nih. Ada item yang kita butuhkan untuk jawab soal yang ini nih. Karena kita mentok nih, nggak tahu jawabannya. Nah ini kan XZ, ini XZ sama ya. Berarti Y log XZ kita substitusi aja sama dengan Y log XZ-nya kan Y kuadrat, Y kuadrat. Ini sifat logaritma nih. Pangkat kita bawa ke depan 2 Y log Y log Y 1. Berarti 2 kali 1 2. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, maka nilai K. Oke, sama kayak tadi ya, kita buat aja dulu. Walaupun kita masih bingung, ini gimana ya cara jawabnya. Buat aja dulu yang diketahui ini. U2 berarti U2 sama dengan A pangkat min 3. U3 sama dengan A pangkat K. U7 sama dengan A pangkat 42. Yang ditanya nilai K. Nah, terjawab ya. Sama kayak tadi ya, kita mulai dulu pertanyaannya. Yang ada K kan di U3. Berarti U3 sama dengan A pangkat K. Nah, ini kecohannya adalah kebiasaannya kita kan kalau barisan geometri itu biasa kita pakai rumus UN itu adalah AR pangkat N kurang 1 kan. Kita menyimpulkan suku pertama itu dengan A. Kalau kita di sini U3 kita pakai AR pangkat 2, nanti ya. Nah, kita ngiranya A ini dengan A yang kanan ini sama, padahal itu kecohan soal. Dia sengaja buat bahwa bahwa A yang sebelah kanan ini itu A variabel. Tapi A yang di barisan geometri itu adalah A suku pertama. Nah, jadi karena beda, jangan kita buat dalam bentuk variabel A ini ya, suku pertamanya. Nanti bingung, takutnya silap. Jadi caranya adalah kita buat aja dia U3 ini kan suku pertama itu kan simbolnya kalau nggak A U1 ya. Kita buat aja U1 R pangkat 2 A pangkat K. Nah, kalau gini kan
Nampak nih bedanya. Kalau ini adalah A untuk suku pertama atau kita udah ganti jadi U1, yang ini A variabel. Nah, oke. Kita lihat nih. Kita nggak tahu K-nya berapa karena kita belum tahu nilai U1-nya dengan R-nya. Baru kita cari. Nah, jadi mudahnya cari soal-soal barisan geometri itu adalah buat aja dulu yang ditanyanya. Kan yang ada K-nya ini kan U3. Nah, baru nanti kita tahu nih item mana yang belum ada sampai kita nggak bisa dapat jawaban nih. Nah, ini itemnya berarti kita butuh U1, kita butuh nilai R supaya dapat K-nya. Nah, yang pertama paling mudah kita cari R dulu. Cara cari R, lihat aja yang nggak ada K-nya nih. Yang nggak ada K itu di U7 sama di U2. Nah, U7 buat aja jadi U1 ya. U1 R pangkat 6 sama dengan A pangkat 42. Per, kita bagi ya terus dengan yang ada K. U1 karena U2 kan berarti U1 R pangkat 1. Nah, kita bagi dengan, nah, ini kan U2 nya A pangkat min 3. Kita lanjut di sini. Nah, ini sama-sama U1, kita coret, coret. Nah, ini kan R pangkat 6 per R kan jadinya R pangkat 5 sama dengan A pangkat min 2 bagi A pangkat min 3. Pangkatnya dikurang ya, jadi 42 kurang min 3 kan 45. Nah, ini cara cepatnya kan R sama dengan A, pangkatnya kita bagi aja nih, 45 bagi 5. Jadinya R sama dengan A pangkat 9. Nah, udah ketemu nih R nya ya. Nah, kalau udah ketemu R nya, tinggal kita cari nilai. Nih, ini item R udah dapat nih. Tinggal cari nilai U1 nya. U1 kita dapat dari U2 bisa juga nih. U2 itu kan sama dengan A pangkat min 3. U2 kalau kita jabarkan U1 kali R sama dengan A pangkat min 3. U1 kali R nya kan A pangkat 9. Nah, di sini ya, makanya saya nggak pakai A di sini ya. Kalau kita jadiin A ini nanti kita ngiranya A kali A pangkat 9 A pangkat 10, padahal ini item yang berbeda nih. Sama dengan A pangkat min 3. Jadi U1-nya itu pangkatnya A pangkat min 3. Ini kan kali, pindah kanan jadi bagi. Nah, min 3 kurang 9 adalah min 12. Jadi U1-nya itu A pangkat min 12. Nah, tinggal masuk ini berarti. U1 kali R pangkat 2 sama dengan A pangkat K. Masukin U1 nya A pangkat min 12 kali R nya kita masukin A pangkat 9. Nah, ada pangkat 2 lagi nih ya. Pangkat 2 sama dengan A pangkat K. Jadinya A pangkat min 12 kali A pangkat 18 sama dengan A pangkat K. Ini pangkatnya kita jumlah. Jadinya A pangkat 6 sama dengan A pangkat K. Mau nggak mau K sama dengan 6. Jawabannya ya. Jadi jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor berapa nih ya? Nggak tahu nih ya, potong ya. Lanjut aja, langsung aja kita buat aja terus nih, kayak biasa. Yang diketahui Tn adalah suku Kn dari suatu barisan geometri. Berarti Tn ini barisan geo dengan P lebih dari 3. Yang ditanya itu T P kurang 3 kali T 3P tambah 5. Jawab. Nah, ini soal ini cuman mau apa namanya, mau nguji kita. Kalau kita kan kebiasaannya itu sering selalu ya, kalau barisan tuh pasti nulisnya tuh N, jadinya AR pangkat N kurang 1. Sekarang soal ini mau nguji kita kalau hurufnya kita dirubah, bisa nggak kita jawab. Nah, jadi karena ini TN, kita harus tahu dulu definisi TN. Kalau TN, nah ini sama aja berarti. Nah, tetap A, R. Nah, ini kan jadi ya N kurang 1. Sama dia. Nah, jadi kalau misalnya T
P kurang 3. Nah, kita lihat ya formatnya ya. Kalau ini bawahnya N, berarti N kurang 1. Kalau bawahnya P kurang 3, jadinya adalah AR. Nah, ini N, ini N. Ini P kurang 3, berarti ini P kurang 3, kurang 1. Nah, jadinya AR P kurang 3 kurang 1 adalah P kurang 4. Oke, kita dapat nih TP kurang 3 nya nih. Kita lanjut di T, kan kali ini kali T 3P tambah 5. Kita lihat lagi ya, berarti T 3P tambah 5 sama dengan A R pangkatnya adalah, nah kalau N, N. Kalau 3P tambah 5 berarti 3P tambah 5 kurang 1. Jadinya T 3P tambah 5 itu sama aja dengan AR 3P tambah 4. Nah, langsung kita kali ini. Ini nilai TP kurang 3-nya, ini nilai TP T3P tambah 5. Kalau kita kali jadinya TP kurang 3 kali T3P tambah 5 sama dengan, ganti ya, substitusi ya. Ini P kurang 3, ini AR P kurang 4 kita kali dengan AR 3P tambah 4. Ini sama-sama A nih, jadi bisa jadi A kuadrat. Sama-sama R, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadinya R P tambah 3P adalah 4P. Min 4 tambah 4 habis ya. Nah, ini kan kuadratnya bisa kita keluarin nih. Kita keluarin jadinya A R. Bentar ya, ini 2 ya. Ini kita keluarin 2 dulu nih. A pangkat 2 R, ini jadinya 2P nih. Nah, biasa man ya. R pangkat 2P pangkat 2 kan R pangkat 4P. Nah, ini jawabannya nih. AR pangkat 2P pangkat 2. Nah, di kunci ini dia mau balikin lagi ke bentuk TP-TP lagi nih. Nah, kita harus tahu juga tadi. Kalau mana deh? Kalau TN AR pangkat N kurang 1. Nah, kalau dia 2P berarti kan kita tes ya dulu nih. Kalau T-nya T2P kan jadinya AR pangkat 2P kurang 1. Sedangkan kita butuhnya cuma 2P aja. Jadi supaya hilang minnya, berarti ini kan mau ngomong kita harus tambah 1 kan? Min 1 tambah 1 kan habis. Berarti ini harus tambah 1. Jadi AR pangkat 2P itu sama kayak T 2P tambah 1. Jadi T 2P tambah 1, ini ada kuadrat kan? Nah, kuadrat. Jawabannya adalah B ya. Oke. Kita lanjut ke 13. Yang ditanya suku ke 21 ya. Kita langsung buat kayak tadi lagi ya. Diketahuinya adalah aduh kurang nampak nih. Ini kayaknya A sama dengan 3 akar N. Nah, ini kenapa saya pakai lagi suku pertama tuh simbolnya A, karena kita nggak beradu nih. Yang ini dia pakai variabel M. Jadi kita bisa pakai simbol untuk suku pertama itu A. Tapi kalau ini akar pangkat 3 dari A, kita jangan pakai A lagi untuk suku pertama. Nanti beradu. Nah, jadinya nanti ada yang silap pasti. Nah, sedangkan suku kelima adalah suku kelima ya. Suku kelima. Jadi langsung aja nih suku kelima kita buat aja AR pangkat 4 sama dengan M kuadrat nih. Nah, yang ditanya adalah suku ke 21 ya. Nah, kayak tadi lagi nih. Kita langsung jawab aja dari pertanyaan. U21 itu kan AR pangkat 20. Nah, jadi supaya dapat jawaban U21 adalah kita butuh A, kita butuh R. Nah, dapatnya dari mana? Pasti dari yang diketahui ini. Nah, ini caranya kayak tadi untuk cari dapat rasio. Kita langsung bagi aja yang besar sama yang kecil. Jadi kita bagi aja R pangkat 4 sama dengan M kuadrat, langsung bagi dengan yang ini. Bagi A, ini bagi, jadinya akar pangkat 3 dari M. Nah, ini jangan silap nih ya. Sama-sama A, kita coret-coret. Jadinya R pangkat 4 sama dengan, nah ini kan
M kuadrat. Pernya ini kita buat aja jadi bagi. Ini jadinya M pangkat seperti 3. Nah ini pelan-pelan ya, jangan sampai silap nih. R pangkat 4. Nah bagi berarti pangkatnya dikurang. 2 kurang sepertiga. 2 kurang sepertiga. Jadi bisa kita buat dalam bentuk 3. Ini 6 sepertiga ya. Nah ini jadinya 5/3. Betul ya. 2 oke. Jadi M pangkat 5/3. Kayak tadi lagi nih, jangan bingung-bingung nih. Kalau udah sama-sama pangkat, kalau mau pindahin pangkat, kita bagi aja pangkatnya. R sama dengan ini kan 4 dipindah ke kanan nih. Jadinya M pangkat 5/3. Kalau bingung buatnya dulu kayak ini, bagi 4. Nah, jadinya R sama dengan M pangkat 5/3 bagi berarti jadi kali ya, kali 1/4. R nya jadinya, nah ini berarti 5/3 kali 1/4. 5/12. Jadi M nya adalah 5/12. Nah kita dapat R nih. Udah dapat R, tinggal cari apalagi item yang butuh. R udah dapat, tinggal item A. A nih kan diketahui nih, A sama dengan akar pangkat 3 dari M. Jadi U21 itu sama dengan AR pangkat 20. Masukin A nya. A nya kita buat dalam bentuk pecahan aja nih. M pangkat 1/3 kali R nya itu, ini dia nih, M pangkat 5/12. Ada pangkat 20 nih ya, pangkat 20. Lanjut di sini, jadinya M pangkat 1/3 kali, ini kita coret dia nih ya, sama-sama kita bagi 4. 12 bagi 4 3, 20 bagi 4 5. Jadinya M pangkat 25/3. Ini kita putih dulu. Oke. Nah jadinya M pangkat sama-sama penyebut 3, langsung bisa kita jumlahin nih, 26/3. Kalau 26/3 berarti M pecahin dia jadi bilangan bulat sama pecahan. 26/3 itu kan bisa jadi 8 kan. 8 tuh dapatnya dari 24/3 kali M pangkat, sisanya tuh biar dapat 26 berarti 2/3. Nah ini M pangkat 8, ini pangkat M pangkat 2/3. Nah yang ada M pangkat 8 itu jawabannya A ya. Kita lihat aja nih, M pangkat 8 nih kalau kita jadiin dalam bentuk akar, M kan 2/3 berarti 2 nya dalam, 3 nya di luar. Ini ya jawabannya A. Lanjut nomor 16. Ditanya U1 ya, kita buat lagi kayak tadi. Diketahui U4 bagi U6 sama dengan P. Terus U2 kali U8 sama dengan 1/P. Yang ditanya adalah nilai U1. U1 sama aja kayak A ya, kita buat A nih, karena kita nggak beradu variabel nih. Ini variabelnya dia pakai P. Nah langsung aja nih, U4 itu adalah AR pangkat 3, U6 itu AR pangkat 5 sama dengan P. Coret. Nah ini soal ini nguji supaya jangan silap aja nih. R pangkat 3 per R pangkat 5 kan jadinya R pangkat min 2 sama dengan P. Nah ini kan kalau kita mau jadiin dia dalam bentuk pangkat positif, nah ini kan jadinya kita buat dulu atau kita pendingnya dulu dari sini, kita lanjut ke sini dulu ya. Nah, ini ada pernyataan yang kedua, dibilang U2 kali U8 itu berarti AR kali AR pangkat 7 sama dengan 1/P. Nah ini kan jadinya A kuadrat R pangkat 8 sama dengan 1/P. Nah ini bisa kita jadiin AR pangkat 4, ini keluarin kuadratnya dengan
1 per P. Nah, jadi AR pangkat 4 sama dengan, kita lihat nih, 1 per P. 1 per P. Nah, pangkat 2 pindah ke kanan kan jadi 1 per 2. Jadi pecahan ya. Nah, oke. Nah, ini kan kita butuhnya R pangkat 4. Atau kita butuh R-nya. Berarti kita langsung lanjut di sini. Ini baru kita cari ya. R-nya berarti kan, ini kalau kita jabarin kan sebenarnya gini dan 1 per R kuadrat sama dengan P. Nah, ini kita balik nih. Nah, R kuadratnya kita balik, kita bawa dia ke atas, R kuadrat. Nah, ini kan P ini sebenarnya P per 1. Kalau satu pecahan sebelah kiri kita balik, yang kanan harus kita balik juga. Ini kan kita balik jadinya P per 1 jadi 1 per P. Nah, jadi kalau R kuadrat sama dengan 1 per P, R itu kan sama dengan 1 per P pangkat 1 per 2. Nah, mudah-mudahan nampak nih ya. Kodenya nggak nampak nih. Kita hapus aja dulu. Oke. Kita buat di kanannya aja. Nih ya, R pangkat min 2 kan sama dengan P. Kalau min ini kan kita jadi pecahan lu, 1 per R kuadrat sama dengan P. Nah, konsep sama dengan, kalau kiri kita rubah dengan satu pola, yang kanan harus kita rubah juga dengan pola yang sama. Ini kan kalau kita mau dia balik, kita balik. R kuadratnya kita mau naik atas, jadi kan R kuadrat per 1. Yang atas, yang kanan ini harus kita balik juga, jadi 1 per P. Jadi R itu sama dengan 1 per P kuadrat, pindah kanan jadi pangkat setengah. Nah, langsung masukin ke sini nih. Kita tadi kan berhenti di AR pangkat 4 sama dengan 1 per P pangkat setengah. Nah, ini kan ketemu nih A-nya nih, yang ditanya A kan. Jadi A, R-nya masih ini, R kuadrat 1 per P. Berarti kalau R pangkat 4, nah ini bisa juga nih ya, kita buat mulai dari R boleh, mulai dari R kuadrat boleh. Kalau mulai dari R kuadrat kan berarti nggak lihat tadi ya. Kalau ini R pangkat 4, pas 1 per P pangkat 1 per 2. Atau nggak apa, kita buat aja dia tetap AR pangkat 4 ya. Berarti kita langsung masukin aja A, R-nya itu 1 per P pangkat setengah pangkat lagi dengan 4. Ini kita lanjut di sini. Nah, jadinya A 1 per P 4 setengah kali 4 2 ya. Berarti 1 per P pangkat 2 sama dengan 1 per P pangkat setengah. Pindah kanan jadinya 1 per P pangkat setengah. Ini kan bagi jadinya nih. Bagi 1 per P pangkat 2. Ini sama dengan nih. Ya betul. Berarti A sama dengan, ingat bagi sama-sama 1 per P nih kan. Jadi pangkatnya tinggal kita kurang aja nih. 1 per P. Nah, pangkat setengah kurang 2. Kalau setengah kurang 2 jadinya setengah kurang 4 per 2 ya. Berarti pangkat min 3 per 2. Nah, jadinya A sama dengan, nah karena min mau jadiin plus, berarti kan ini pecahannya kita balik aja nih. Jadinya sama dengan P pangkat 3 per 2. Jadi A nya itu sama dengan, kita jadiin 2 per 2 kali 1 per 2 ya, sama dengan 3 per 2 ya. Jadi A sama dengan P kali P pangkat setengah kan akar P. Nah, berarti A nya itu adalah P akar P. Jawabannya E. Oke, sekian.